Bapak Guru Christian. Kali ini kita masih masuk dalam pembelajaran tematik kelas 3, subtema 4 pada pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, dan ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan pada air yang mengalir, dan menjaga jarak. Mari anak-anak belajar, kita mulai pada hari ini. Nah, anak-anak dapat memperhatikan gambar berikut ini. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi, ya anak-anak ya. Musim di negara kita itu hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung dan itu terjadi secara terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Juga sesekali cuaca berawan. Nah, jika kita melihat keadaan cuaca yang mendung dan hujan sering terjadi, itu berarti tanda musim hujan telah tiba, anak-anak. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau yang kita sering dengar dengan kata pancaroba. Nah, saat ini cuaca cepat sekali berubah. Mulai dari cuaca cerah, kemudian berawan, kemudian mendung, lalu turun hujan. Ya anak-anak ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, pada gambar berikut ini nampak sekelompok anak sedang menuju ke sekolah. Nah, anak-anak, jadi beberapa hari yang lalu hujan selalu turun, dan ternyata pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering juga. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah. Mereka berjalan bersama-sama. Nah, Siti dan teman-teman kemudian bercakap-cakap sepanjang jalan saat mereka menuju ke sekolah. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut ini saat mereka sedang melakukan perjalanan menuju ke sekolah. Nah, kata Siti, cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan sekarang. Kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Indonesia kan adalah negara yang memiliki 2 musim. Iya, 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, itu disebut pancaroba. Mengapa masa peralihan atau pancaroba itu? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Ya, kita bisa dapat jawabannya di sana. Iya, saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi. Nah, akhirnya anak-anak, Siti dan teman-temannya mereka pergi ke perpustakaan untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka sebutkan tadi. Nah, kemudian tibalah mereka di perpustakaan. Iya. Anak-anak, apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Nah, kalau ada, carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Kemudian, bacalah bersama teman-teman. Nah, anak-anak, Siti dan teman-teman akhirnya tiba di sekolah dan mereka memiliki rencana untuk mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba, Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana,
banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita juga harus tenang. Kenapa? Karena ada teman-teman kita juga yang sedang berkonsentrasi saat mereka membaca di perpustakaan. Bangga kan? Anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter. Nah, mari sekarang kita membaca teks bacaan yang akan kita baca bersama berikut ini. Judul dari bacaan adalah Iklim, Cuaca, dan Perubahan. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Sedangkan iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim juga menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, musim gugur, musim hujan, dan musim kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, Contoh, negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, anak-anak, perhatikan informasi yang kamu peroleh atau yang didapatkan dari bacaan tadi, kemudian ditulis pada tempat yang telah tersedia, Jadi pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Informasi yang didapatkan dari bacaan tadi. Kemudian anak-anak dapat melanjutkan pada bagian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Anak-anak dapat melanjutkan untuk mengisi jawaban tersebut. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang smart, mari kita melihat lagi percakapan berikut ini. Sangat membantu Denny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih ya. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan musim kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari Siti. Apa yang ditanyakan? Apa itu garis khatulistiwa? Yang ditanyakan adalah apa itu garis khatulistiwa? Kemudian kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Edo,
memiliki jawabannya. Tetapi Edo mengatakan bahwa sore hari mereka harus ke rumah siapa? Iya, ke rumah Siti. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Iya, ini mereka sudah berkumpul di rumah, betul, di rumah Edo. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Kemudian anak-anak, saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Nah, ternyata ketika mereka sampai di rumahnya Edo, mereka harus menunggu teman ayahnya yang bernama Pak Tono. Selanjutnya, Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman begitu bersemangat dan akan membantu membuat karya dari kain yang ditempel dan benar dan dijahit. Nah, anak-anak, perhatikan selanjutnya. Pada gambar berikut ini, anak-anak dapat mengamati secara langsung. Nah, di sini anak-anak melihat ada gambar yang tersedia. Jadi sebelum dimulai, Edo mengambil guntingan untuk memotong kain. Edo membagi-bagi kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang mereka telah buat. Nah, indah bukan? Wah, bagus sekali karya mereka. Anak-anak akan kerjakan di sini. Iya, anak-anak dapat membuat gambar serupa ataupun berbeda. Silahkan anak-anak membuat potongan-potongan dari kertas atau dari kain. Kemudian anak-anak dapat menempelkan pada kertas satu karya kreasi yang menarik. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada saat ini. Nah, anak-anak, mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar, ya. Jadi di sini Edo menggunting ya 3 bagian yang memiliki sama besar, anak-anak. Nah, di dalam bentuk pecahan, maka ini dikatakan 3/3, ya anak-anak ya. Kemudian ya 3/3. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana melakukan pengurangan, ya. Ini ada 3 bagian besar, ya, 3 potongan besar yang telah digunting dari Edo. Kemudian ada 1 bagian yang diarsir atau 1 bagian yang diberi warna, sehingga di sini kita bisa letakkan 1/3, ya. Jadi pembilangnya 1, penyebutnya 3, ya. Kemudian hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah kita mengurangi pembilangnya saja. 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2/3. Ya anak-anak ya, 2/3. Nah, selanjutnya Edo kemudian memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Ya, kita lihat pada potongan kedua yang diberikan kepada Edo dan Lani. Ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah mereka masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Jadi di sini
nilainya adalah 2 ya. Di sini kita tulis 2/3 ya. Dikurang berapa anak-anak? Iya, 1 yang diarsir atau yang diberi warna ya. Jadi 1/3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/3. Ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besarnya. Ini potongan kain yang pertama yang diberikan Edo, yaitu potongan kain yang memiliki besarannya sama. Nah, di sini adalah 4/4. Kemudian dikurang 1/4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3/4. Ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut lagi pada bagian contoh berikutnya. Pada potongan kain yang kedua, kita lihat di sini, ini adalah betul ada 3 potongan yang diberi warna. Berarti di sini 3/4. Kenapa 4 dari mana? 4 ini adalah jumlah potongan kain yang sama besarannya. Dikurang 1/4. Pintar anak-anak. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 2/4. Ya anak-anak ya. 2/4. Kemudian pada potongan ketiga dan keempat, nah di sini kita lihat nilainya adalah yang diarsir 2/4 dikurang berapa? 1/4 anak-anak. Hasilnya berapa? 1/4. Nah, pecahan yang sama kita perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, berapa? Pembilangnya berapa anak-anak? Pembilangnya adalah 3, penyebutnya berapa? Penyebutnya 4. Kemudian dikurang, pembilangnya berapa? Betul, 2 ya. Pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 4 anak-anak. Mana yang akan kita kurangi? Yang akan kita kurangi adalah pembilangnya saja. Ini ya. Jadi yang akan kita kurangi adalah pembilangnya saja. Nah, anak-anak, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/4. Dari mana 1/4 ini? 1 adalah hasil dari pengurangan 3 dan 2 ya. Ini adalah disebut pembilang. Ini penyebutnya, dan penyebutnya tetap, kita tidak kurangkan anak-anak ya. Nah, di sini adalah 5/6 ya. Ini ya. Di sini adalah 5/6 ya. Kemudian dikurang apa? Dikurang 1. 1 dari mana ini? Yang diarsir ini atau yang diberi warna ini anak-anak. Dikurang 6 ya.
dikurang 6, hasilnya adalah betul. Ini 1, 2, 3, 4. Maka pembilangnya adalah 4. Penyebutnya tetap anak-anak 6. 4 ini hasilnya dari mana? Iya, hasilnya dari 5 dikurang 1, pembilang tadi anak-anak. Sehingga pembilangnya 4, penyebutnya tetap yaitu 6. Nah anak-anak, selanjutnya nah ya, Ibu Edo memberikan potongan-potongan kain dan mereka senang sekali memotong, menggunting potongan-potongan kain tersebut. Nah anak-anak, ini merupakan karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya anak-anak. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik digunakan, teknik menempel dan menjahit. Nah anak-anak, di dalam teknik menempel dan menjahit ini kita bisa lihat bahwa Edo dan teman-teman ternyata sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ya, mereka sudah memegang potongan kain atau bagian kain masing-masing. Anak-anak, selanjutnya Ibu Edo lalu mengajari mereka cara menjahit potongan kain tersebut. Ya, tentu dengan cara menggunakan teknik Feston. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Bagaimana sih membuat potongan-potongan kain dan dijahit juga menggunakan teknik Feston? Mari kita lihat anak-anak. Ya, langkah yang pertama adalah tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Kemudian perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar anak-anak ya. Nah, ini anak-anak potongan-potongan kain ya. Ini langkah-langkahnya, ini yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menjahit Feston ke seluruh pinggiran potongan kain. Ini loh anak-anak yang dijahit. Ya, ini pertama di dalam langkah yang pertama sudah mulai dijahit. Ini sudah ada sebagian yang sudah dijahit. Kemudian secara utuh bentuknya seperti ini. Nah, langkah yang ketiga adalah menempelkan potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Nah, untuk hari ini Edo dan teman-teman menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Anak-anak dapat kerjakan latihan operasi pengurangan pecahan penyebut sama berikut ini. Nah, 3 soal ini anak-anak dapat kerjakan di rumah. Selanjutnya, anak-anak juga dapat mengerjakan tugas yang kedua dengan membuat kreasi. Silakan anak-anak mengambil potongan kertas, kemudian digunting bentuk pola seperti pada gambar berikut ini, atau anak-anak bisa membuat pola yang berbeda dan tempelkan itu pada kertas. Nah, hasilnya anak-anak silahkan foto dan kirim di grup WA yang telah kita sepakati bersama. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya bersama Bapak Guru Christian Wahyu Rasud. Dadah.